Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal sebagai manusia kelak saat akhir zaman. Kisah Nabi Khidir dan mukjizatnya. Sebagian besar umat Islam tentunya mengetahui kisah Nabi Khidir. Umat Muslim biasanya mengenal dengan Nabi Khidir atau Hidir, atau yang lebih fasih lagi menyebutnya Khidir. Dikutip dari buku Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir, Muhammad Fathur Rais, 2005. Nama asli dari Nabi Khidir adalah Balia Putra Malkan, keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Kunyahnya adalah Abul Abbas. Nabi Khidir dikenal sebagai salah satu nabi utusan Allah yang diceritakan dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis sahih. Keberadaan Nabi Khidir hingga saat kini pun masih menjadi misteri. Kendati demikian, banyak Muslim yang mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Menyadur dari buku kisah dan misteri Nabi Khidir, menyingkap rahasia sang Nabi misterius yang hingga kini masih hidup oleh Heri Kurniawan Tadjid. Al-Khidir merupakan seorang nabi yang kisahnya dituangkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Khidir merupakan nama gelar, akan tetapi sebagian orang lainnya justru menyebutnya Khidir sebagai nama julukan, laqab. Nama Khidir sendiri berasal dari kata Al-Khidr, yang artinya adalah seseorang yang hijau. Dikutip dari buku Menyimak Kisah dan Hikmah Kehidupan Nabi Khidir, Muhammad Fathur Rais. Kisah Nabi Khidir dijelaskan melalui surat Al-Kahfi ayat 60-82. Diceritakan bertemu dengan Nabi Musa dan memulai perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan orang-orang Bani Israel dan kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu." Nabi Musa pun bertanya, "Siapakah orang yang lebih berilmu darinya itu dan di mana orang tersebut bisa ditemui?" Lalu Allah menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu." Akhirnya, Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di batu, tempat bertemunya dua lautan. Orang itu kemudian dikenal dengan Nabi Khidir. Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada beliau. Namun, Nabi Khidir mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa tidak akan sabar jika bersamanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menantangmu dalam urusan apapun." Akhirnya Nabi Khidir pun mengizinkan Musa untuk berguru padanya dengan satu syarat, yaitu jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut hingga perahu itu tenggelam ke dasar air. Nabi Musa tidak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, sehingga ia pun bertanya kepadanya. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjumpai seorang anak muda. Kemudian
Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Khidir melakukan perbuatan tersebut. Nabi Khidir memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu oleh penduduknya, namun penduduk tersebut enggan melakukannya. Karena beberapa hal tersebut, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pada akhirnya, karena hal itu, Nabi Khidir menjelaskan semuanya kepada Nabi Musa bahwa ini adalah perpisahan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Hal tersebut karena Nabi Musa tidak bisa bersabar atas semua yang dilakukan. Setelah itu, Nabi Khidir menjelaskan semua arti dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Musa. Menurut buku Menutur Agama dari Atas Mimbar yang disusun oleh Syekh Sultani Dali Munte, Nabi Khidir adalah nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Adapun surat Al-Kahfi ayat 65 dianggap sebagai salah satu rujukan mengenai Nabi Khidir yang ada dalam Al-Quran. Berikut ini adalah ayat yang mengisahkan Nabi Khidir. Artinya, lalu mereka, Musa dan muridnya, bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Tidak hanya itu, kisah Nabi Khidir juga disebutkan dalam berbagai hadis, termasuk beberapa ciri Nabi Khidir. Salah satunya yang disebutkan dalam buku berjudul Tafsir Al-Munir Jilid 8, Akidah, Syariah, Manhaj, Juz 15-16, Al-Isra, Toha, yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili 2021. Disebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki sifat penyabar. Hal ini ditunjukkan dari kesabarannya menghadapi penduduk desa yang enggan menjamu kedatangannya di suatu desa. Selain itu, terdapat masih banyak ciri Nabi Khidir yang perlu dipelajari oleh setiap muslim, antara lain memiliki kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Jari jempolnya lunak dan tidak bertulang. Panjang tangannya lebih panjang sebelah, jari telunjuk dan jari tengahnya sama panjang. Ketika berjalan di siang hari, tidak berbayang. Ketika berjalan, sering menggunakan tongkat. Sangat menyukai pakaian berwarna hijau. Nabi Khidir juga memiliki tugas yang sama dengan nabi lainnya, yaitu membimbing dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Nabi Khidir juga dipercaya memiliki sebuah amalan yang dilakukan secara rutin, yaitu membaca doa dan zikir, yang artinya dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal sebagai manusia kelak saat akhir zaman. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Khidir telah wafat. Ia mengungkapkan
bahwa Nabi Khidir masih hidup sebagai manusia yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip buku Tanya Jawab Islam oleh Tim Dakwah Pesantren 2015, sebagian ulama justru berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Pendapat Nabi Khidir telah wafat tersebut mengacu pada firman Allah yang berbunyi, "Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau, hai Nabi, hidup kekal abadi." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Selain itu, wafatnya Nabi Khidir juga semakin diperkuat dengan hadis berikut. Setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Menurut buku Nabi Khidir, karya M. Alwi Fuadi, 2020, salah satu mukjizat Nabi Khidir adalah beliau dapat menghijaukan alam, dalam artian kemanapun beliau melangkahkan kakinya, maka tanah yang ada di sekitarnya yang semula kering akan tumbuh rerumputan hijau. Mukjizat Nabi Khidir ini memang tidak tertulis dalam buku, tetapi memang merujuk dari nama beliau sendiri, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Arti nama Khidir sendiri adalah seseorang yang hijau. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sebaiknya meyakini keberadaan Nabi Khidir beserta mukjizat yang dimilikinya. Terlepas dari mukjizat yang beliau miliki, sudah jelas bahwa Nabi Khidir adalah sosok yang bijaksana dan juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.